A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku sarung dakwah channel rahimakumullah, sekarang kita akan membahas kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya, ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, yakni dalam era Mekah atau sebelum hijrah. Silsilahnya secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah SAW. Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi Muhammad SAW, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Juhrah. Karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Juhrah atau Sa'ad dari Juhrah. Pria ini memiliki banyak keutamaan. Suatu saat, dia pernah disambut Rasulullah SAW dengan gembira. Rasulullah SAW begitu membanggakan Sa'ad. Beliau berkata, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Kakeknya Sa'ad adalah Uhaib, putra dari Manaf yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah SAW. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan orang muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah SAW bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Tidak pernah saya dengar Rasulullah SAW mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad." Sa'ad adalah seorang kesatria muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah dan doanya. Jika ia memanah, pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa, akan dikabulkannya. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah SAW untuk Sa'ad. Suatu hari, Rasulullah SAW menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah SAW pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya." Demikianlah diri Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya disebut makbul. Kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Talha, dan Jubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu akan saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki tadi lantas berkata, "Rupanya kamu hendak menakutiku seolah-olah kamu seorang nabi." Maka Sa'ad pun pergi wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu, laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikanmu dan tindakan mereka mengundang amarah murkamu, maka mohonlah dijadikan hal ini sebagai pertanda dan pelajaran." Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Sa'ad adalah teladan istiqomah dalam iman dan hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu bahkan harus dipertahankan dengan susah payah. Terkisahlah ibunda Sa'ad yang melakukan mogok makan berhari-hari demi menentang keislaman anaknya.
Semakin hari, semakin parahlah kondisi Ibu Sa'ad. Dalam ujian keimanan yang berat seperti ini, keimanan sang sahabat kokoh menghujam dan keluarlah kalimat yang abadi itu. Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama Islam, walau ditebus dengan apapun. Akhirnya hati ibundanya itu luluh. Tak lama berselang, turunlah ayat Al-Quran terkait kisah Sa'ad. Surat Luqman ayat ke-15, artinya, dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukanku Allah, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Di antara cerita kepahlawanan Sa'ad yang lainnya adalah ketika pasukan muslimin yang sedang dipimpinnya terhadang sungai Tigris. Kala itu umat Islam akan membebaskan Irak, padahal wilayah itu belum banyak dikenal oleh kaum muslimin umumnya yang berasal dari Jazirah Arab. Alih-alih mundur, Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk terus menyeberangi sungai demi mensukseskan jihad ini. Berkatalah ia kepada pasukan, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dikerahkan kudanya menerjuni sungai yang diikuti orang-orang setelahnya. Maka berduyun-duyun pasukan muslim menyeberangi sungai. Ketika ada salah seorang prajurit yang menjatuhkan air minumnya, dilandasi semangat fastabikul khairat, pasukan muslimin berebut mencarikan tempat air itu. Demi melihat pemandangan ini dan betapa tinggi semangat perjuangan kaum muslimin, para musuh gentar dan ketakutan. Salman Al-Farisi yang berada dalam pasukan Sa'ad pun takjub dan berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan. Sebagai halnya, daratan telah mereka kuasai. Demi Allah, nyawa Salman berada di tangannya. Pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat dan berbondong-bondong sebagaimana mereka memasukinya berbondong-bondong. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dunia Islam dilanda badai fitnah dan telah membawa korban dengan syahidnya Utsman sendiri. Diusul ketika Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, badai fitnah belum juga reda. Banyak orang yang ambisius tampil ke gelanggang untuk merebut kedudukan khalifah. Sa'ad sebagai sahabat yang waktu itu masih hidup pun tidak urung ditampilkan orang untuk merebut kedudukan Khalifah Ali. Bahkan Hashim bin Utbah, keponakannya sendiri, mengusulkan agar Sa'ad tampil dan merebut kekuasaan Ali. Dengan ponga, Hashim berkata kepadanya, Paman, di sini telah siap 100.000 pedang yang menganggap Paman adalah orang yang lebih berhak duduk dalam kursi khalifah. Bangkitlah wahai Paman dan rebutlah kursi kepemimpinan khalifah itu. Sa'ad terperenjat dan dengan tegas berkata kepada Hashim, dari 100.000 pedang yang akan kau berikan kepadaku, aku hanya ingin sebuah saja. Dan sebuah itu pun bila aku tebaskan kepada sesama mukmin tidak akan mempan. Tapi sebaliknya, bila ku tebaskan ke leher orang musyrik, pastilah putus batang lehernya. Mendengar jawaban sang paman, Hashim pun mundur. Ia memahami bahwa pamannya bukan orang yang gila pangkat atau jabatan, apalagi untuk merebut kedudukan Ali. Pantang baginya. Sa'ad memang orang yang sederhana, meski kekayaannya melimpah dan banyak jabatan disodorkan kepadanya. Dalam usianya yang makin menua, hanya satu keinginannya, yaitu bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang dan membawa kenangan manis dalam membela Islam. Pernah suatu ketika sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dalam suatu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba beliau berkata, tunggulah, sekarang akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga. Para sahabat kaget bercampur bingung, menoleh ke kanan dan ke kiri. Siapa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laki-laki penduduk surga tersebut? Ketika para sahabat sedang memikirkan maksud ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, datanglah Sa'ad. Para sahabat pun gembira menyambut kedatangannya. Hadiah berupa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
muncul lantaran keikhlasan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangannya. Ia memang dikenal seorang ahli ibadah dalam pengertian luas, bukan semata-mata ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi setiap amal perbuatannya itu semata-mata dilandasi oleh semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkobar-kobar di lubuk hatinya. Abdullah bin Amr bin As pernah datang menemuinya, menanyakan jenis ibadah dan amal perbuatan apa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menjawab sederhana, "Aku beribadah seperti yang biasa kalian lakukan. Hanya saja aku tak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap siapapun selagi ia masih sama-sama muslim." Cita-citanya itu terkabulkan. Ia wafat hanya dikafani oleh kain putih yang pernah dipakaikannya sewaktu ikut perang Badar, peperangan yang sangat dahsyat yang untuk pertama kalinya dihadapi kaum muslimin. Dalam perang itu, Sa'ad mengenakan kain lusuh yang sampai akhir hayatnya disimpan baik-baik dan sekarang digunakan untuk mengafani jasadnya. Sebagaimana digambarkan tentang sahabat Rasulullah SAW di atas, maka kita mendapatkan sebuah ibroh dan hikmah yang luar biasa, yaitu kesederhanaan para sahabat Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan ini dan amanah serta kejujurannya dalam setiap perbuatan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.